Kita lakukan melahirkan kesenian lagi, sehingga itu bertumbuh. Lahir terus kesenian, bukan kesenian melahirkan tawuran. Kesenian bukan kesenian melahirkan apa, tapi kesenian harus melahirkan kesenian, artinya juga tujuan kesenian itu apa sih? Nah, ini yang perlu kita cari. Apa sih tujuan kita kesenian? Iya. Iya. Kan lucu, nah, berkesenian gak ada tujuan nih, ya. Nah, kan lucu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ketika kita berkesenian, maka harus lahir kemudian kesenian. Kita ketemu gagasan baru. Gagasan baru kita olah, kita pikirkan, kita bicarakan bersama untuk melahirkan kesenian baru. Dan mungkin suatu saat tidak di dalam ruangan seperti ini, atau tidak dengan cahaya lampu dan sebagainya. Mungkin bisa di outdoor menggunakan lampu, mungkin kalau malam menggunakan lampu taman itu kita pakai. Negara ini nggak ada lampu taman, ada taman terus kasih lampu tuh biasanya. Iya. Kita bisa pentas di situ. Pasang lampu. Dalam taman, entah itu puisi, entah itu pantofil, entah itu apa, atau siang hari misalnya, dimanapun tempat kita bisa berkesenian. Jadi problemnya adalah kreativitas dan kemauan. Saiki gitu kan kita punya banyak gadget, Saya katakan banyak, tetap belum. Soalnya masing-masing punya. Iya Pak. Masing-masing punya. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk coba berkarya bersama? Tujuannya apa ya? Yang benar berkesenian itu adalah menyampaikan, tidak sedang menyampaikan gagasan, tetapi juga memberikan nilai pada kehidupan. Nah, ini. Jadi aneh kalau seniman itu tidak berkarya dalam kondisi apapun, itu jadi aneh. Harus berkarya. Kalau tidak bisa mata pertunjukan ini, ya nulis bikin naskah atau diskusi apa, muncul gagasan. Yang penting terus berkesenian aja. Cuma saya kepingin kamu coba sampaikan kendala pandemi ini sebenarnya apa sih yang membuat kendala itu yang harus kita pecahkan? Kendalanya apa? Berkumpul atau diskusinya? Kalau diskusi kita bisa lewat grup WA, ujungnya kan ya? Iya, dari grup WA. Biasanya kalau diskusi lewat WA itu sulit menemukan titik temu Pak. Biasanya kalau sini punya ide, kalau nggak diomongin secara langsung kadang bentrok gitu loh Pak. Rasanya juga beda. Gak kayak ketemu ya? Iya. Gak kayak diskusi secara langsung. Juga kami sama latihan. Oh, karena sama latihan. Kita kalau latihan di chat itu bisa. pakai stiker. Sebenarnya juga bisa latihan sendiri Pak. Tapi kan ada rasa beda gitu. Kurang enak kalau Iya, sendiri. Rasanya beda. Masalah ini kan harus kita pecahkan. Iya. Harus kita pecahkan. Gimana sih? Apakah kita kembali ke yang dulu sebelum COVID, atau kita harus menyesuaikan dengan protokol COVID dan seterusnya? Itu harus kita pecahkan. Masalahnya harus kita pecahkan karena memang untuk kesenian yang sifatnya kolektif kita butuh ketemu tatap muka, bicara dan gagasan dan lahirnya seperti ini kan. Nah, seperti ini. Saya yakin prosesnya akan sangat panjang. Cuma sayang kamu mengundang saya itu waktunya mepet. Itu memang surprise buat Pak Siswa. Kita nggak pernah kasih surprise ya. Jadi awal kita sudah Punya ide Pak. sudah tertuju ke Pak Siswa ya. Iya. Dari pertama itu sudah tertuju ke Cuma pengen kasih surprise ke Pak Siswa gitu. Ya, sebenarnya ini, saya kepingin memainkan naskah saya yang berjudul Matahari Bulan, bukan Matahari Bulan, Matahari Bulan. Tapi
terlalu panjang, 1 jam. 1 jam itu bukan. Kemudian saya berpikir, saya itu senang dengan simbol-simbol menggunakan simbol-simbol alam atau nama-nama benda di alam semesta ya, seperti bulan, bintang, matahari, awan, gunung, langit, cakrawala. Saya senang dengan kata-kata itu karena itu sebuah karya Tuhan yang saya sampai hari ini tidak mampu menyaingi karya Tuhan. Menandingi pun tidak bisa. Makanya saya salah. Saya sangat kagum dengan karya Tuhan yang semacam itu. Nah ini saya ingin ada proses agak panjang. Kalau misalnya prosesnya itu 1 bulan, mungkin saya bisa memainkan naskah itu. Sama toh naskah itu sudah saya tulis sendiri. Terus kemudian sama settingnya sebenarnya juga tahanan. Ya. Dan hampir sama. Jadi Matahari Bulan itu dulu muncul salah satu ide gagasan yang mendukung Matahari Bulan dan Matahari Bulan ini kan Matahari Bulan yang artinya tidak pokoknya itu Matahari Bulan ini ide dasarnya dari yang saya mainkan tadi, ide dasarnya kemudian menjadi bentuk naskah yang berbeda. Dan kebetulan Matahari Bulan itu ada muatan politik atau peristiwa politik masa lalu yang Matahari Bulan. Tetapi ide dasarnya ini tadi ide dasarnya kemudian saya kembangkan menjadi tiga naskah monolog yang berbeda. Yang pertama itu Banda Dajung, terus yang kedua Rembulan Merah, yang ketiga itu tadi Matahari Bulan. Ini 3 cerita monolog semua, di mana satu cerita dengan cerita yang lain itu berkaitan, setting waktunya, setting peristiwanya, dan semasa hidupnya 3 tokoh dalam tiga cerita itu memang dia berinteraksi setiap hari berinteraksi. Jadi ada 3 tokoh sebenarnya, Jung, terus Banda Dajung ini, Rembulan Merah, dan Matahari Bulan. Jadi ini sebenarnya satu cerita, cuma diceritakan oleh orang tokoh yang berbeda. Dan ketiga orang ini dulu dalam kehidupan berinteraksi erat, semacam trilogi. Kayaknya kayak trilogi. Untuk naskah tadi atau naskah apa? Matahari Bulan ya? Iya. Itu Matahari Bulan. Yang disampaikan Matahari Bulan. Ya, Matahari Bulan itu kisahnya itu kisah orang lain atau memang ada kisah sendiri? Oh, ya, saya membaca cerita kisah